Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan rahmat Tuhan. Hari ini tanggal 22 Februari tahun 2022, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan dan mempertemukan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan diberkati, hidup kita akan semakin mencintai Tuhan. Pada kesempatan ini Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, saya akan mengajak Ibu dan Bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan pada kesempatan ini. Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Saya ulang lagi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang baru saja saya bacakan dan saya perdengarkan untuk Bapak Ibu, ada dua hal yang diutarakan di sini. Yang pertama adalah satu pertanyaan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dan yang kedua adalah apa yang dialami oleh orang yang takut akan Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam pemahaman saya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini adalah bentuk dalam suatu pencarian. Saya katakan bentuk dalam pencarian. Artinya bahwa Tuhan sedang mencari, sedang menantikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mencari bukan berarti Tuhan kecarian, bingung untuk mencarinya. Artinya Dia sedang bertanya kepada manusia, siapakah di antara manusia ini yang takut akan Tuhan? Hai engkau orang-orang yang mau takut akan Tuhan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan itu sungguh menantikan, sungguh menginginkan mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu mau melimpahkan segala kekuatannya, memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan setelah pertanyaan itu, Tuhan menjelaskan, atau firman Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Apakah itu? Dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya kalau ada orang takut akan Tuhan, maka orang itu tidak akan bingung memilih jalan yang harus dia tempuh. Dia akan dengan mantap, dengan yakin, dengan tenang mengambil keputusan. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah ada di dalam keraguan-raguan. Melangkah dengan pasti karena dia sudah memilih dengan pasti, dengan tepat, dan sesuai dengan tuntunan Tuhan tentunya. Dan kalau orang itu takut akan Tuhan, maka dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jika saudara, saya takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan petunjuk mana jalan yang harus kita pilih, mana jalan yang harus kita tempuh. Tidak ragu, tidak bimbang. Tapi yang kedua, dikatakan dalam ayat ini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan mengatakan dalam firman ini, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang itu, artinya orang yang takut akan Tuhan itu akan menetap dalam kebahagiaan. Bukan sewaktu-waktu bahagia, bukan hanya saat-saat tertentu bahagia, atau bukan tanggal muda bahagia, tanggal tua tidak bahagia, bukan. Tapi setiap saat bahagia, di saat senang bahagia, di saat tidak senang tidak bahagia, tidak. Tapi orang yang takut akan Tuhan senantiasa, dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan juga anak cucunya akan mewarisi negeri. Artinya orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya pun sudah dipersiapkan Tuhan, sudah dipelihara Tuhan untuk kehidupan anak cucunya. Mungkin ada orang berkata, saya kan belum menikah Pak. Iya, kalau Anda takut akan Tuhan,
anak cucumu pun sudah disiapkan Tuhan berkat bagi mereka. Kalau nanti sudah menikah tentunya ya. Atau sudah menikah, anak-anak saya masih kecil-kecil, Pak, gimana ya? Iya, baru punya anak, memang cucu belum punya. Tapi untuk anak cucu, orang yang takut akan Tuhan pun Tuhan siapkan dan dikatakan akan mewarisi negeri. Jadi cucu saya, anak saya, cucu saya, Tuhan sudah siapkan kalau saya takut akan Tuhan. Jika Bapak Ibu takut akan Tuhan, anak-anak, cucu-cucu sudah siapkan Tuhan berkat-berkat yang khusus bagi mereka. Nah, Ibu Bapak dikasih Tuhan, bukan hanya sampai di sana dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Artinya Tuhan memberikan dirinya dekat-dekat dengan Tuhan. Wow, dekat dengan pejabat aja kita udah bangga ya. Bergaul karib, punya sahabat seorang yang punya pangkat atau misalkan punya jabatan yang tinggi, kita sudah bahagia, senang sekali ya. Tapi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, sangat luar biasa. Dan bahkan kalau Bapak Ibu sempat nanti di rumah, ya saya sengaja pagi hari ini waktu saya baca ayat ini, saya akhirnya membuka ayat-ayat yang lain karena ini sangat menggairahkan bagi saya. Saya buka-buka dan saya catat pagi hari ini, benar-benar saya catat. Di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1, Mazmur 128 ayat 1 dituliskan juga bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia, saudara. Wah, berbahagia, gimana bahagia? Percayalah, pilihlah sikap takut akan Tuhan. Engkau akan melihat kebahagiaan dari Tuhan. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 27, Amsal 19 ayat 23 dikatakan begini, Amsal 10 ayat 27 dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur loh. Wah, luar biasa ya. Tapi orang fasik akan diperpendek umurnya. Berarti sangat penting takut akan Tuhan ini. Dalam Amsal 19 ayat 23 dikatakan takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, yang hadir dalam kehidupan kita adalah kehidupan, bukan kebinasaan, bukan kecelakaan, bukan penderitaan, bukan kesengsaraan, tapi kehidupan. Itu akan Tuhan berikan di dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Artinya saudara dikasih Tuhan, orang yang memilih dan menetapkan diri menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang yang memilih dan menetapkan diri menjadi pribadi yang takut akan Tuhan akan mengalami hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang sangat indah di dalam hidupnya dari Tuhan. Tapi ya itu, kembali lagi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan mencari orang yang takut akan Tuhan. Tapi sekaligus pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan kita juga. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Sehingga waktu kita tahu siapakah orang yang takut akan Tuhan, pertanyaan itu terjawab, kita juga bisa mengukur, saya takut Tuhan apa tidak? Apa yang harus saya benahi dalam kehidupan saya? Kan begitu Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab firman Tuhan yang saya temukan, yang saya dapatkan, yang saya ingat, orang yang takut akan Tuhan itu bukan ketakutan pada Tuhan. Jadi kalau Adam dan Hawa di Taman Eden takut pada Tuhan, itu namanya ketakutan kepada Tuhan. Karena mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Itu ketakutan namanya. Takut akan Tuhan bukan seperti Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan, menyembunyikan diri, menjauhkan diri dari Tuhan. Itu bukan takut akan Tuhan. Itu ketakutan pada Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Alkitab mencatat adalah orang yang kagum, hormat kepada Tuhan. Di dalam jalan-jalan hidupnya dia kagum dan hormat kepada Tuhan. Kekagumannya kepada seluruh alam semesta ini tidak terkalahkan dengan kekaguman akan Tuhan. Dia kagumnya kepada Tuhan, bangga terhadap Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dan mereka, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang menaruh iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti percaya kepada Tuhan, pasti berimannya kepada Allah. Dan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menuruti firman-Nya dan menjauhkan dirinya dari kejahatan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memuliakan Tuhan. Hidupnya, keputusan-keputusannya, jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang memuliakan Tuhan. Tindakannya, tindakan yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Bukan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya tidak mempermalukan Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, wah dia kan orang Kristen, tapi kalau kayaknya kok malu-maluin ya, oke, mungkin tercatat dia sebagai orang Kristen, tapi dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti memuliakan Tuhan. Tapi kalau tidak memuliakan Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan.
Oh, tapi dia kan Kristen. Tapi kok dia korupsi ya? Kok dia melakukan kejahatan seperti itu ya? Iya, dia Kristen secara agama atau secara catatan negara dia agamanya Kristen. Tapi saya mau katakan ini bukan berbicara tentang kekristenan itu sendiri. Berbicara tentang hidup yang takut akan Tuhan itu pasti memuliakan Tuhan. Dan semua orang kalau mengatakan takut akan Tuhan, dia pasti memuliakan Tuhan. Tapi yang berikutnya lagi yang perlu kita ingat, orang takut akan Tuhan itu adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau dia beribadah lagi kepada yang lain, mempercayai pribadi-pribadi yang lain, mempercayai kekuatan-kekuatan yang lain, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis, dia bukan termasuk orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia orang Kristen, tapi masih percaya kepada dukun, percaya kepada paranormal, tidak termasuk orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah dia beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan lain, tidak ada pujaan-pujaan lain dalam kehidupan orang yang takut akan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah orang yang takut akan Tuhan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, yang terpenting bagi kita pada saat ini adalah bukan bertanya siapakah yang takut akan Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, waktu saya baca ayat ini, saya bertanya kepada diri saya, ya Tuhan, apakah saya termasuk orang yang takut akan Tuhan? Waktu saya melihat bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat, kagum akan Tuhan, menaruh imannya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menjauhi kejahatan, memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Saya terus bertanya, Tuhan, apakah yang terjadi dalam hidup saya? Apakah Engkau menemui aku menjadi orang yang takut akan Tuhan? Dan juga saya bertanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu juga saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini termasuk orang yang takut akan Tuhan? Jika kita berkata, aku adalah orang yang takut akan Tuhan, dan kita berkata dan yakin bahwa kita termasuk orang yang takut akan Tuhan, maka semua berkat-berkat, semua yang terbaik yang Tuhan janjikan, Dia menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dia akan memberikan kebahagiaan yang menetap kepada kita. Anak cucu kita mewarisi bumi, dan kita akan bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan akan beritahukan perjanjian-perjanjiannya bagi kita. Akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memang takut akan Tuhan. Akan terjadi, percayalah, percaya dan yakin Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, juga saya sampaikan, jika kita ternyata menyadari pada kesempatan pagi hari ini, kita belum menjadi orang yang takut akan Tuhan sepenuhnya, masih berkompromi dengan dosa, masih melakukan hal yang jahat yang tidak Tuhan kehendaki, hari ini mari kita ambil keputusan bertobat. Karena semua kejahatan, semua kefasikan akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan mengalami berkatnya, mengalami kemuliaan demi kemuliaan dari Tuhan. Dan kalau kita mengambil keputusan untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa, maka semua yang dijanjikannya, semua yang disediakannya, yang terbaik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, supaya Tuhan senantiasa menjagai dan menolong hidup kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena pada kesempatan ini Engkau kembali mengingatkan kami tentang hidup takut akan Tuhan. Ya Bapa, inilah hidup kami. Engkau yang paling tahu, paling mengerti akan diri kami. Ya Tuhan, jika Engkau menemui kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, Engkau menilainya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami terus untuk bisa menjaga hati itu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu orang yang takut akan Tuhan akan mengalami pemeliharaan, mengalami perlindungan, mengalami penyertaan. Bukan hanya bagi kami, bahkan juga bagi keturunan-keturunan kami, anak cucu kami juga Engkau perhatikan. Dan kami berdoa ya Tuhan, tolong kami untuk senantiasa memiliki sikap hati takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, jika Engkau menemui kami, ternyata kami belum sepenuhnya takut akan Tuhan, Bapa, ampunilah dosa kami, ampunilah pelanggaran kami. Bawalah kami ya Tuhan di dalam kasih karunia-Mu, di dalam anugerah dan rahmat-Mu ya Bapa. Dan hamba berdoa juga menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini pada pagi hari ini. Tuhan, bawa mereka untuk terus mengalami sikap hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mengalami tuntunan-tuntunan Tuhan, mengalami kebahagiaan yang menetap, dapat anak cucu mereka mewarisi bumi, dan mereka juga terus mengalami hubungan yang relasi yang akrab dengan Tuhan, dan mengalami perjanjian-perjanjian Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang terjadi ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus pada pagi
pagi hari ini. Engkau yang menolong, Engkau yang menjamah, yang sakit sembuhkan, lemah kuatkan, melalui pergumulan berikan pertolongan. Dan kami percaya hati yang takut akan Tuhan akan terus mengalami berkat yang terbaik dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, demikianlah renungan dan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Mari kita mengambil keputusan dan komitmen untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.